Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Damayanti, NPM 1911090162 dari Fisika 5C. Nah, di sini saya akan membahas secara singkat mengenai simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Berikut juga membuat skrip pada MATLAB guna mengetahui grafik yang akan terbentuk oleh simple harmonic motion ini. Nah, gerak harmonik sederhana sendiri dalam fisika adalah gerakan berulang-ulang bolak-balik melalui keseimbangan atau posisi pusat sehingga perpindahan maksimum di satu sisi posisi ini sama dengan perpindahan maksimum di sisi lain. Interval waktu setiap getaran lengkap adalah sama. Gaya yang bertanggung jawab untuk gerakan selalu diarahkan ke posisi kesetimbangan dan berbanding lurus dengan jarak dari itu, yaitu F sama dengan min Kx, di mana F adalah gaya, X adalah perpindahan, dan K adalah konstanta. Hubungan ini disebut dengan hukum Hooke. Nah, SHM atau Simple Harmonic Motion ini merupakan gerak periodik yang terjadi dalam selang waktu yang sama. Sebagai contoh dari SHM adalah gerak gelombang air ketika batu dilempar ke tengah lautan. Akibat dari jatuhnya batu tersebut menyebabkan terjadinya gelombang yang merambat dari titik jatuhnya batu ke sekeliling secara melingkar. Nah, untuk menyatakan bagaimana perpindahan massa berubah terhadap waktu, kita dapat menggunakan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan ma. Nah, kemudian dari persamaan ini dan ini, maka dapat diketahui bahwa ma sama dengan min Kx. Nah, percepatan atau A adalah turunan kedua dari X terhadap waktu T, dan persamaan diferensial yang dihasilkan dapat diselesaikan dengan X sama dengan A cos omega T, di mana A adalah perpindahan maksimum dan omega adalah frekuensi sudut dalam radian per detik. Kemudian waktu yang diperlukan massa untuk bergerak dari A ke A dan kembali lagi adalah waktu yang diperlukan T untuk bergerak sejauh 2pi. Oleh karena itu, periode T yang diperlukan massa untuk berpindah dari A ke A dan kembali lagi adalah omega T sama dengan 2pi atau T sama dengan 2pi per omega T. Nah, frekuensi getaran dalam siklus per detik adalah 1 per T atau omega per 2pi. Selanjutnya, saya akan membuat program pada MATLAB guna mengetahui beberapa grafik yang akan ditimbulkan oleh simple harmonic motion ini. Baik, berikut adalah skrip yang sudah saya buat guna untuk menunjukkan beberapa grafik yang akan dimunculkan oleh beberapa perintah yang sudah dibuat. Jadi, kode ini akan menunjukkan dari persamaan gerak SHM bahwa SHM adalah jenis gerak melingkar. Nah, kemudian kode dimulai dari sini. Yang pertama, clear all. Ini untuk membersihkan ruang kerja. Kemudian close all, yaitu untuk menutup semua plot dan gambar sebelumnya. Kemudian ada CLC, yaitu clears the command window atau membersihkan jendela perintah. Kemudian N, di sini diketahui N sama dengan 1080. Ini menyatakan fase total osilasi. Kemudian A0 sama dengan 10, ini menyatakan amplitude, dan theta 1 sama dengan 0, ini adalah nilai awal theta. Kemudian perintah pertama dimulai dari sini, dimulai dari for I sama dengan 1 berbanding N. Ini untuk loop untuk menemukan sudut fase. Kemudian theta I adalah sudut sebelumnya dan theta I plus 1 adalah sudut baru. Kemudian theta diukur dalam radian. Theta I plus 1 sama dengan theta dalam kurung I plus 1. Nah, kemudian ubah theta I plus 1 menjadi derajat dengan mengalihkannya dengan pi per 180. Alpha I adalah theta baru I plus 1 yang diukur dalam derajat. Kemudian alpha I sama dengan pi per 180 dikali theta I plus 1. Nah, ini perintahnya. Kemudian akhir N. Kemudian dalam 3 loop berikutnya, X mewakili harmonik sederhana pertama. Kemudian osilator dan Y mewakili harmonik sederhana kedua.
Kemudian untuk loop, untuk menemukan posisi kedua SHOS untuk nah perintahnya yaitu perintah kedua yaitu dimulai dari sini, yaitu for i sama dengan 1 berbanding n, kemudian xi sama dengan a0 dikali cos alpha i, ini menentukan persamaan posisi pertama SHO, dan yi sama dengan a0 dikali sin alpha i, ini menentukan posisi kedua SHO, persamaan posisi kedua SHO. Oke, ini n, ini perintah keduanya. Kemudian ada perintah ketiga yaitu untuk loop, untuk menemukan percepatan kecepatan dari SHOS untuk I sama dengan 1 berbanding N, dimana VXI sama dengan A0 dikali sin alpha I, ini menentukan persamaan kecepatan pertama SHO, kemudian VY dikali I sama dengan A0 dikali cos alpha I, ini menentukan ini merupakan persamaan kecepatan kedua SHO. Nah, ini perintah ketiga. Kemudian ada perintah keempat yaitu untuk loop, untuk menemukan acceleration of both SHOS atau menemukan percepatan. Kemudian yang pertama perintahnya ini merupakan perintah keempat ya, untuk I 1 berbanding N, AXI sama dengan A0 dikali cos alpha, ini menentukan persamaan percepatan pertama SHO. Nah, AY sama dengan A0 dikali sin alpha I, ini menentukan persamaan percepatan kedua SHO. Kemudian N, ini perintahnya. Selanjutnya yaitu mari kita plot sudut fase versus dengan kecepatan. Nah, ini menjadi gambar 2. Perintahnya yaitu hold on, plot alpha px terus lebar garis atau line width 1,5. Oke, jadi perintahnya itu seperti ini. X label ini fase sudut fase. Oke. Nah, kemudian yaitu let's plot to show that both SHOS the pixel coordination ini, yaitu mari kita plot untuk menunjukkan bahwa kedua SHO menggambarkan gerak melingkar. Ini menjadi gambar 4, dimana perintahnya itu masih sama, plot XY dengan lebar garisnya yaitu 1,5. Kemudian judulnya yaitu simple harmonic motion, a circular motion. Kemudian yaitu mari kita gabungkan 3 plot pertama menjadi 1. Oke. Subplot 3,11 tulis bantuan subplot di comment window untuk memahaminya. Judulnya yaitu sudut fase versus posisi, kecepatan dan percepatan dalam SHM, simple harmonic motion. Kemudian hold on, plot alpha x ini masih sama, lebar garisnya yaitu 1,5. Oke. Kemudian ini perintahnya subplot hold on. Oke. Yelim ini min 12. Nah, sampai sini jadi ini scriptnya. Kemudian kita klik run untuk memunculkan grafik. Nah, baik, setelah kita klik run, maka muncul ada 5 gambar. Yang pertama yaitu grafik sudut fase versus posisi di dalam simple harmonic motion, di mana garis biru atau X ini menyatakan
posisi pada sumbu X dan garis merah menyatakan posisi pada sumbu Y. Nah, sebelah kemudian gambar yang kedua yaitu sudut fase versus kecepatan di dalam simple harmonic motion. Garis biru menyatakan kecepatan pada sumbu X dan merah pada sumbu Y. Kemudian yang gambar yang ketiga yaitu menyatakan sudut fase versus dengan percepatan, di mana gambar biru menyatakan percepatan pada sumbu X dan merah pada sumbu Y. Selanjutnya yaitu ada gambar 4. Nah, ini simple harmonic motion sebagai gerak melingkar. Oke, terus kemudian gambar yang kelima yaitu ada tiga grafik. Yang pertama yaitu sudut fase versus posisi, kecepatan dan percepatan. Yang pertama yaitu amplitude atau posisi, yang kedua yaitu velocity atau kecepatan, dan yang ketiga yaitu percepatan. Baik, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai gaya kolom di antara muatan. Nah, gaya kolom adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Nah, gaya kolom ini dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom dengan satuan Newton, kemudian K adalah konstanta kolom yaitu dengan satuan Nm kuadrat per C kuadrat, kemudian Q1 yaitu muatan listrik 1, kemudian Q2 yaitu muatan listrik 2, kemudian R adalah jarak antara kedua muatan listrik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membuat sebuah script program pada MATLAB guna mengetahui grafik dari gaya kolom antar muatan. Baik, jadi ini adalah script yang sudah saya buat untuk mengetahui menghitung gaya kolom antara muatan. Nah, ini clear all, help first, clear memory, print header. Nah, ini untuk membersihkan atau menghapus memori. Kemudian ini enter your username, ini masukkan nama pengguna. Ini fprint, enter your username, ini masukkan nama pengguna. Kemudian ini nama pengguna, username sama dengan nama pengguna, ini dibaca sebagai string text. Kemudian ada inisialisasi variabel, misalnya posisi, muatan, dan konstanta fisik. Kemudian muatan n sama dengan masukkan nomor dari muatan. Kemudian untuk muatan i sama dengan 1 berbanding muatan n. Kemudian fprint untuk muatan g per n atau muatan i muatan i. Kemudian r in ini masukkan posisi dalam meter sebagai x, y. Kemudian x dari muatan i sama dengan r in 1. Nah, ini adalah komponen dari posisi x, ini komponen dari posisi y. Kemudian menemukan x min, x max, y min, dan y max. Nah, ini rumus untuk mencari x min, x max, y min, dan y max.
Kemudian ada epsilon 0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Ini permitivitas ruang bebas. Satuannya yaitu C kuadrat per NM kuadrat. Kemudian konstantanya yaitu 1 per 4 pi epsilon 0. Nah, ini konstanta yang berguna atau berfungsi. Kemudian ini loop over charge untuk menghitung menghitung gaya pada setiap muatan. Oke, dari sini for untuk muatan I sama dengan 1 berbanding muatan N. Nah, Fx sama dengan 0.0. Ini inisialisasi komponen gaya total ke 0. Kemudian ini loop over untuk menghitung gaya pada muatan ini. Untuk muatan J sama dengan 1 berbanding N, muatan N jika muatan I mendekati muatan J jika muatan I tidak sama dengan muatan J. Kemudian menghitung komponen vektor antara dua muatan. Oke, X IJ sama dengan X dikali dengan muatan I min X dikali muatan J. Y IJ sama dengan Y dikali muatan I dikurang Y dikali muatan J. Kemudian R IJ sama dengan akar dari X IJ pangkat 2 ditambah dengan Y IJ pangkat 2. Nah, kemudian ini hitung X dan Y, komponen X dan Y antara dari gaya antara dua muatan ini menggunakan hukum Coulomb. Nah, ini Fx sama dengan Fx plus konstanta dikali Q dari muatan I dikali Q dari muatan J dikali dengan Xij per Rij pangkat 3. Fy-nya juga Fy ditambah dengan konstanta dikali Q muatan I dikali Q muatan J dan Yij per Rij pangkat 3, kemudian N. Kemudian cetak gaya total pada muatan ini yaitu Fprint. Ini untuk mencetak gaya total pada dua muatan ini. Kemudian plot posisi muatan. Nah, ini perintah CLF ini untuk menghapus gambar grafik pada jendela. Kemudian figur ini membawa gambar ke depan jendela. Kemudian ada plot X, Y, BO, kemudian ada sumbu X min, X max, Y min, Y max. Kemudian untuk J 1 berbanding muatan N. Teksnya yaitu X dikali Y dikali C S print G dikali C, kemudian N. Kemudian menambahkan arah gaya ke posisi muatan. Hold on. Quiver ini getaran ya. X, Y, Fx net, Fy net. Kemudian ini untuk menggambar panah untuk muatan. Kemudian ini ada judul, username, dan tanggal. Kemudian si force yaitu posisi dari muatan dan direksi dari muatan atau arah dari muatan. Kemudian hold off. Nah, setelah scriptnya selesai, klik run.
Nah, setelah diklik run, akan muncul seperti ini pada comment window-nya. Nah, untuk username kita bisa lihat di modul username-nya yaitu ini, berupa angka. Nah, ini di copy aja, nanti dipaste. Oke, selanjutnya enter. Nah, nomor masanya yaitu 2. Kemudian enter. Nah, kemudian posisinya X, Y. Nah, dari sini terlihat bahwa posisi dari X-nya yaitu 3 dan Y-nya yaitu Oke. Kemudian enter, C-nya tadi yaitu 1. Kemudian dua. Nah, kemudian muncul grafik seperti ini, di mana muatan 1 dan muatan 2 saling tarik-menarik. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.